bagaimana kampus bisa memberikan fasilitas yang friendly terhadap para disabilitas, tapi sebetulnya niatannya adalah universal design for learning ya. Memang tujuannya dibenarkan ini adalah memberikan informasi kepada para disabilitas bahwa kamu sedang ada bahaya di depan. Bahaya itu maksudnya adalah bisa jadi ada mobil lewat gitu ya. Jadi setiap ada bahaya, hazard itu diberi tanda, yaitu dengan seperti ini. Di sini udah tertulis ya Mas ya, disable access via lift. Jadi artinya bahwa ini mungkin simple ya. Informasi seperti ini very simple dalam arti bahwa orang mungkin kampus mungkin bisa saja mengatakan bahwa alah nggak perlu lah, nanti paling bisa cari sendiri. Tapi itu tidak friendly bagi disabilitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di sini, University of Southampton, Boulderwood Innovation Campus. Ya, saya di sini ada riset, memang kerjasama dengan Universitas Airlangga dan juga Institute of Southampton untuk bicara tentang disabilitas. Ini adalah kedatangan saya ke UK keberapa kali ya? Kelima kali kalau nggak salah ya. Yang pertama itu 2005, waktu itu saya masih S3 di International Islamic University. Mungkin kalau nggak salah baru semester 2 kali ya di situ. Saya bicara waktu itu di Oxford University ya. Di Oxford University saya lupa nama college-nya itu ya. Bicara tentang Islamic Bank ya di sana. Terus kemudian ada lagi saya ke Inggris lagi itu tahun 2009. Bicara waktu itu perihal masalah Islamic Rural Banks ya, di kedutaan waktu itu yang ngadakan pelajar-pelajar Indonesia ya di kedutaan waktu itu. Terus kemudian ke sana ke Inggris lagi 2012 di Cambridge University, waktu itu sama Sultan Emir bicara tentang Islamic Capital Market ya, Islamic Capital Market di negara-negara OIC, karena waktu itu Gulf Research Meeting ya ada di Cambridge University. Terus kemudian ke sana lagi itu 2024, baru 2 tahun yang lalu, sharing-sharing dengan mahasiswa ya, sharing-sharing dengan mahasiswa tentang riset ya 2024. Dan sekarang saya ada lagi di UK di Southampton, ini bicara tentang disabilitas research. Ya alhamdulillah selama 5 tahun ke sini itu selalu terkait dengan pendidikan, terkait dengan sharing-sharing ilmu ya dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah untuk semuanya saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Southampton, persisnya ada di kampus, dan sebelah saya ini kolega saya Mas Wahyu. Assalamualaikum Mas Wahyu. Salam bro. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan Mas, persisnya kita memang ada di University of Southampton ya, tapi persisnya itu kita ada di mana? Di jalannya mungkin atau buildingnya dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini di salah satu site kampus namanya Boulderwood Innovation mungkin kita Campus. bisa agak sedikit mutar. Iya. Nah ini ya, ini Boulderwood Innovation Campus. Betul. Ya. Nah ini adalah kampus untuk Ini, Mas. business school sama engineering bro. Business school sama engineering. Cuma 2 aja ya? Mainly itu ya. Mainly itu, oke. Dan business school juga baru Postgrad 2 ya? tahun. Enggak, kantornya sih lebih tepat ya. Kantornya, bukan. Para Oke. academics. Iya. Iya. Kita Tapi ada kelas juga. Ada kelas juga ya? Prof pakai kan? Oh ya. Kita ingin sedikit ngobrol-ngobrol ya, saya dengan Mas Wahyu akan ngobrol-ngobrol, terutama adalah masalah disabilitas ya. Kita tahu bahwa di negara ini salah satu negara yang memang sangat concern terhadap isu-isu disabilitas, sehingga banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh kampus negara kepada para disabilitas. Contoh seperti kalau ada disabilitas jalan dari sana, ya sini suruh. Jalan dari sini ya, dia menyeberang. Ini kita lihat ya, di sini ini pertigaan. Tentunya
mobil bisa akan masuk atau seperti ini ada mobil dari luar kemudian bisa keluar. Nah, caranya bagaimana supaya dia bisa menyeberang ini dengan baik? Ya, mungkin Mas Wahyu mungkin bisa dijelaskan semua. Apakah ini tegel ini juga bagian dari penyediaan fasilitas oleh kampus untuk disabilitas? Ya, sebenarnya ini standar di negara ini ya, Prof ya. Dan semua building yang digunakan ataupun juga pedestrian way itu semua ada seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin kita lihat biasanya ada guiding blocks gitu. Kalau di sini tuh nggak seperti ini, Prof. Nggak seperti di Indonesia. Kalau di sini lebih ke arah di setiap junction atau di setiap yang membahayakan gitu lah ya, itu diberikan semacam tanda. Nah, ini salah satu tandanya adalah seperti ini. Berarti ini memang untuk orang yang pakai tongkat dan low vision yang pure itu ketika ada tanda ini berarti dia tahu posisinya bahwa ini dekat dengan pertigaan gitu-gitu ya. Kemudian yang mereka lakukan setelah ketahuan. Dan ini terstandar, Prof. Kalau misalnya kita lihat yang ini tuh sebelah kiri lebih banyak ya dibandingkan sebelah kanan. Apanya lebih banyak? Yang ini titik pendolannya. Titik pendolannya gitu kan. Nah, ini karena memang yang kita lihat di sini sama gini kan, Mas? Maksudnya di sini nggak ada nih, Prof. Sebelah sininya nggak ada. Itu dikarenakan sebenarnya yang menjadi hazardnya lebih banyak di sebelah sana kan. Karena ini adalah jalan rayanya gitu. Iya. Oh, gitu. Itu, juga another yang mereka gunakan. Jadi desain ini memang sudah mempertimbangkan mana posisi yang agak berbahaya, yaitu sebelah sini, sehingga ini juga dibuatkan gitu ya. Dan ini kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sini artinya ini tertutup kan buat mereka nggak bisa jalan ke sana lagi. Itu ya tandanya. ketika dia menyentuh ini berarti ada semacam aturan gitu ya, bahwa dia nggak bisa ke sana gitu. Ini kan udah 3 blok nih ya. Berarti kalau mereka lewat satu gitu kan, mereka udah di tengah-tengah. Udah di tengah-tengah gitu. Ke sana tuh udah out of reach, sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau sini kan terus mereka akan lihat di sini, mereka biasanya akan reach sini kan. Coba sekarang kameranya ada di sini. Nah, gimana, Mas? Nah, ini sebenarnya sebagaimana biasa mungkin di Indonesia juga ada, tapi yang membuat unik adalah ini kalau kita pencet, gitu kan, di bawah itu nanti juga ada signal ini, ada button ini, yang dia akan kalau misalnya dia sudah hijau, dia akan berputar juga. Nah, ini sudah hijau nih, lihat, ini hijau nih. Oh iya, ini. Dia mutar, ya kan? Oh ya, ini merah lagi. Tadi udah hijau gitu. Jadi ada biasanya. Iya. Saya pencet lagi nih. Ini merah nih. Ya. Jadi merah ini kalau yang tadi dilihat ini masih nggak bergerak ininya. Ya, ininya nggak bergerak. Tetap seperti ini. Terus nanti ketika ini hijau, ya, ini hijau, nanti dia akan bergerak gitu ya. Jadi memang ada 3 signal di sini. Yang pertama adalah light-nya. Agak mundur ya. Yang kedua adalah biasanya sound, bisa suara ya. Suara gitu. Tapi kalau nggak ada suara, yang pasti ada adalah di bawah ini nih, yang di bawah di sini. Karena kan kalau dia low vision gitu misalnya, dia nggak bisa melihat lights-nya, tapi dia bisa mendengar suaranya, atau dia bisa merasakan. Berarti yang merasakan yang bawah ini memang untuk siapa saja pasti bisa ya. Universal. Baik itu yang low vision atau mungkin ini dengan merasakan ini bisa. Oh ya, artinya kalau kemudian di belakang ini ada 2 disabilitas, berarti satu-satu ya. Dia pegang ini gitu ya. Nah, ini sekarang ini hijau nih. Ini saya pegang nih, dia lagi muter nih. Walaupun ini versi yang nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya ya. Karena di beberapa dia tiga-tiganya ada suara, light, dan motion gitu ya. Oh, suara lightnya dari sana ya. Ini kan lightnya jadi ini hijau. Oke. Jadi ini sebetulnya ya adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh kampus ataupun negara gitu ya untuk memberikan keamanan ya, membantu men-assist dari disabilitas itu untuk menyeberang ke daerah sana, yaitu ngasih tanda ini untuk yang tongkat itu supaya bisa tahu lokasinya, bahwa kalau sudah dekat ini berarti akan dekat dengan pertigaan dan sebagainya. Kalau untuk nyebrang maka dia akan pencet yang ini. Nah, ini salah satu ini. Mungkin ini bisa juga. Nah, ada model-model lain ya, kurang lebih seperti ini ya, Mas ya. Semua standar, Prof. Kalau di sini kita nggak bervariasi ya. Modelnya kayak gini, semua standar. Kalaupun ada ya model lebih baru dan lebih lama. Ini kayaknya agak lebih lama. Iya. Lebih nah, kalau dilihat juga ini secara ukuran kan dia memang bisa di-reach oleh siapapun. Iya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, sehingga untuk yang pakai wheelchair gitu misalnya juga bisa. Ini berarti kursi roda memang sudah ramah dengan kursi roda ya? Iya, seperti ini kan? Dilandaikan kan, Bro? Ya, ini dilandaikan terus ini.
Jadi artinya sebetulnya ini didesain untuk disabilitas yang mungkin sendirian bisa juga ya, Bisa. tanpa kemudian dibantu orang lain Bisa. ya. Dan biasanya di sini kan kalau wheelchair dia udah elektrik juga kan. Oh, Dia elektrik tinggal ya. pencet atau dia biasanya kalau low vision dia pakai guiding dogs. Jadi Itu ada dog tongkatnya yang- tuh ya. Dog Dog. anjing. Oh, anjing, oke. Yang dia udah anjing pintar gitu ya. Yang dia membawa ke tujuannya dia gitu. Iya. Nah, menariknya adalah kalau si disabilitas itu mau pergi ke suatu tempat itu, gimana cara mengkomunikasikan ke dognya ini? Itu kita tanya ChatGPT dulu. Apa kita tunjukkan fotonya? Apa kita tunjukkan apa? Ini Yang pasti anjingnya pinter lah. Iya, anjingnya udah di training. Ya. Baik, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa paling tidak itu mengaplikasikan hal seperti ini. Paling tidak kita bisa sedikit membantu para disabilitas. Demikian dari saya, dari Southampton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan lagi bagaimana kampus bisa memberikan fasilitas yang friendly terhadap para disabilitas, tapi sebetulnya niatannya adalah universal design for learning ya, UDL, yang artinya bahwa contoh lihat ini seperti ini ya, itu namanya rem, naik ke atas ini rem. Nah di sana juga Anda lihat itu landai. Kemudian ada landai langsung ke atas, jadi selain tangga ada juga yang kemudian langsung ke lantai yang sana itu ya. Artinya apa di sini? Artinya bahwa bayangkan kalau ada yang naik kursi roda dari atas, ya, kemudian dia turun mau masuk gedung ini, bagaimana? Kemudian kalau tidak ada semacam itu, maka dia akan kesulitan. Dia kan nggak mungkin bisa naik tangga yang itu. Maka itu harus dilandaikan supaya dia bisa langsung masuk, ya. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kampus itu bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk para disabilitas. Tentu harus dengan perencanaan yang matang. Jadi semua kampus, gedung-gedungnya ya diharapkan bisa mempunyai visi awareness dan sebagainya agar pembangunannya itu bisa friendly untuk siapa saja. Kalau kita melihat seperti ini ya, yang ini, yang rem yang ini ya, kita lihat ya. Ini tidak hanya untuk disabilitas sebetulnya, ya. Bayangkan kalau kemudian ada seseorang yang bawa barang banyak, kemudian harus masuk gedung ini, mungkin akan berat kalau diangkat. Tapi kalau kemudian barang itu ditaruh di yang ada rodanya dan sebagainya, dia bisa muter di situ, troli, mungkin dia bisa lewat di situ. Jadi artinya pembangunan rem itu tidak semata-mata digunakan untuk disabilitas, tetapi juga universal untuk siapapun. Para disabilitas itu juga termasuk orang-orang senior yang mungkin mobilitasnya sudah terbatas, yang memungkinkan bagi para senior yang punya mobilitas terbatas itu mungkin dia bisa lewat rem daripada kemudian harus naik tangga di sana. Nah ini yang harus kemudian diperhatikan oleh pihak kampus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar nih. Kalau setiap dia ada crossing gitu, dia akan dipasangkan seperti ini gitu. Kalau kita lihat di sana tuh, kita keluar itu udah dipasangin juga tuh. Oh iya. Bahwa artinya ada hazard di situ. Hati-hati gitu. Oke. Coba. Halo, assalamualaikum. Saya saat ini ada di tegel yang ada bundaran-bundaran ini. Memang tujuannya dibenderkan ini adalah memberikan informasi kepada para disabilitas bahwa kamu sedang ada bahaya di depan. Bahaya itu maksudnya adalah bisa jadi ada mobil lewat gitu ya. Jadi setiap ada bahaya, hazard, itu diberi tanda, yaitu dengan seperti ini. Ini kalau orang turun dari sana ya, akan mau ke sana misalnya gitu ya. Nah, dia kan harus melewati suatu jalan yang mobil lalu lalang di situ. Makanya kemudian di stop di sini. Di sini juga ya. Ini adanya ini itu juga bagi orang yang di sana mau ke sana berbahaya karena ada jalanan mobil, maka di stop di sini ya, di stop di sini. Jadi ini adalah untuk mitigasi resiko atau pertanda early warning bahwa di depannya ada sesuatu yang mungkin berbahaya. Sama juga seperti ini. Ini tegel ini ya. Tegel ini fungsinya sama, juga memberikan informasi tentang adanya hazard. Ini kalau orang dari dalam mau orang misalnya low vision atau buta,
dari dalam sini, dia kalau nggak ada ini, dia akan langsung ini tangga ini mungkin dia akan jatuh. Tapi ketika ada ini maka dia ada penahannya lah kira-kira gitu. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih dengan Mas Wahyu. Oke, Mas Wahyu. Kita bicara disabilitas dengan kondisi seperti ini, Mas. Ini ada di sini, terus kemudian kita lihat, wah ini kan impossible lah ya kalau untuk disabel itu bisa naik ke atas. So, bagaimana dia akan bisa naik ke atas? Ya, kalau di sini sudah disediakan lift ya, Prof ya. Yeah. Tapi sebelumnya tentu kayak biasa ada tandanya kan. Kalau kayak gini maka di depan itu sebenarnya ada yang mungkin tidak accessible. Jadi dikasih tanda ini ya, Ini bukan beda sama yang tadi ya. Maksudnya beda dalam arti bahwa sepertinya ada perbedaan, tapi saya sendiri nggak apa ininya, Prof ya, bedanya itu sendiri ya. Mungkin kalau ini lebih ke arah ada tangga di depan. Gitu. Oke. Kalau yang tadi kan yang bulat-bulat itu kotak-kotak bulat-bulat untuk crossing. Nah itu standarnya juga beda-beda. Terus di sini kalau kita lihat sebelah sini ya tentu disediakan oleh dia lift. Secara jelas disebutkan disabled access via lift. Di sini udah tertulis ya Mas ya. Yeah. Disable access via lift. Yeah. Jadi artinya bahwa ini mungkin simple ya. Informasi seperti ini very simple dalam arti bahwa orang mungkin kampus mungkin bisa saja mengatakan bahwa alah nggak perlu lah, nanti paling bisa cari sendiri. Tapi itu tidak friendly bagi para disabilitas ya. Sehingga kemudian informasi yang simple seperti ini memang harus ditunjukkan. Disable access via lift. Jadi artinya kalau ada disable itu datang, dia ngelihat ini nggak mungkin, maka pemerintah membantu dengan informasi ini. Jadi ininya lewat sini, ya lewat sini. Ini itu hanya satu lantai saja sampai atas, gitu ya. Ininya juga rendah, ya rendah gini sehingga accessible, gitu ya. Dan ini memang tujuannya adalah untuk tapi ini boleh untuk orang lain boleh. Juga ya. Saya beberapa kali pakai kalau capek, Bro. Ya. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, tidak hanya ya orang yang nggak pakai kursi roda tapi jangan-jangan kan Tom. Kalau berkata saat ini saya ada di building bisnis ya Mas ya? Ya, bisnis school. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas, ini building saja kah atau ada kelas atau ada dekan juga di dalam? Ya ada dekannya paling atas ya. Jadi ini gedung barunya bisnis schoolnya. Sudah berapa lama Mas? Kita pindah ke sini sudah ini tahun kedua mungkin Bro. Tahun kedua ya? Sebelumnya sudah ada tapi dipakai untuk perkantoran. Di Boulder Woods juga? Di Boulder Woods Innovation Center. Ini 175 gedungnya, jadi kalau teman-teman yang main ke sini mau ke Business School, ke B175, ada 4 lantai. 4 lantai. Berapa ya? 6 mungkin ya, 6 lantai gitu ya. Sekarang 6 lantai nih? Ya, karena di bawahnya itu, ini lantai masuk udah lantai 2 Bro. Jadi di bawahnya ada lagi gitu, mungkin 5 lantai lah gitu ya. Di sini mainly sih buat academics. Ruang dosen, betul. Meeting juga. Ruang meeting ada dan juga ada 2 kelas besar. 2 kelas besar di bawah dan di atas ada 2 kelas besar untuk MBA biasanya. Jadi memang yang kelasnya biasa digunakan untuk meeting-meeting kita, seminar, MBA. Kalau kelas-kelas umum biasanya maju. Ada orang lewat ya. Gunakan sisi yang lain ya. Sisi yang lain dan di site yang lain juga di Highfield biasanya. Okay. Di bawah ada cafe, very nice cafe. Jadi kalau mau nyantai-nyantai juga bisa di sana. Iya. Gitu. Oke, gitu dulu. Putar aja. Kita lihat suasananya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Mas Wahyu. Ini tentang perparkiran ini. Parkir ini kan very limited. Ya Mas ya. Itu ada mobil-mobil. Perhatikan ya, ini yang menarik nih. Mas Wahyu kan dosen, buildingnya di sini. Tetapi Mas Wahyu tidak boleh parkir di situ. Nah, kenapa? Monggo dijelaskan. Ya, jadi di sini memang 2 hal ya, mungkin karena space-nya terbatas. Yang kedua juga karena untuk encourage kita untuk pakai public transportation. Gitu. Jadi kalau kayak saya yang rumahnya itu 3 miles ya, within 5 miles lah ya dari kampus, itu kita tidak by default tidak diperbolehkan untuk membawa mobil. Karena setiap bawa mobil juga perlu permit dan permit itu juga berbayar. Kita juga kalau harus bayar kalau misalnya permit. Ada yang kosong di sana Mas. Kalau kita pakai mau nakal gitu ya. Mobil udah parkir aja di sana. Apa konsekuensinya? Besok dapat surat tilang. Oh gitu ya. Dan harus bayar 50-70 pound. Tapi apa ada CCTV-nya Mas? Ada yang di situ Bro. Itu ketika masuk, itu sebenarnya standar sih. Ketika masuk itu langsung
capture Plat registration nomornya. number kita gitu ya. Dan itu kan udah connected kalau di sini ya. Connected ke Namanya DVLA. DVLA itu kayak Department of Transportation, bagian lah ya dari negara gitu ya. Dan data kita semua sudah di sana gitu. Jadi kita nggak bisa mengelak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah terregister tidak boleh parkir di sini, kalau kita kemudian nakal masuk ke sana, tercapture, terus kemudian ada surat itu akan nyampe ke rumah kita. Surat cinta. Surat cinta. Artinya kita harus bersedekah. Bersedekah. Artinya Mas, negara. Yang parkir-parkir di sana adalah orang-orang yang jaraknya lebih dari 5 miles dari gedung ini. Atau mereka yang disabled. Atau mereka Jadi yang mereka diprioritaskan untuk membawa kendaraan pribadi. Dan kalau disabled di sini, Prof, parkir itu gratis. Kalau kita pakai wheelchair segala macam, naik ke bahkan bukan hanya yang wheelchair ya, tapi misalnya dia menggunakan tongkat gitu ya, terbatas ininya, dan biasanya senior citizen gitu ya, mereka bisa apply untuk dapat namanya disabled badge yang warna biru itu bisa parkir lebih leluasa karena dianggap perlu diprioritaskan, bahkan ada designated parking space ya. sendiri. Ini kan mereka ini adalah yang ngajar di sini, ya mungkin disabel juga ngajar di sini ya. Kan mereka ngajar, masa iya harus bayar parkir? Harus. Itu, kita salah di Indonesia nggak bayar. Iya harus. Itu. Gitu ya. Kalau dulu saya di tempat institusi lain ada juga yang nggak bayar, Prof. Kalau di sini bayar mungkin karena ya tadi untuk mendiscourage kita untuk bermudah-mudahan ke sini. Nah sekarang udah agak berbeda. Kalau dulu itu bayarnya per tahun gitu ya, jadi flat per tahun. Kalau sekarang per visit. Jadi kalau misalnya kita punya permit tapi nggak visit selama setahun, ya kita nggak bayar apa-apa. Gitu. Jadi variable sekarang. Kalau udah punya permit, terus kemudian kita nggak kesini, nggak bayar berarti. Karena nggak pernah jadi ketika terdeteksi, nah ini juga kan kecanggihannya, ketika terdeteksi langsung didebit dari kartu kredit atau kartu debit kita. Langsung didebit ya, bahaya ini. Begitu pula kalau melanggar langsung didebit. Jadi kita nggak bisa, jangan dong, nggak bisa gitu ya, langsung udah didebit gitu ya. Oke, sementara itu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di buildingnya bisnis, sekolah bisnis ya, University of Southampton. Nah, ada yang menarik di sini. Kita mungkin sering melihat ya pintu masuk dengan model pintu seperti yang ada di sini. Coba kita lihat. Ya, ini kan muter nih. Ya. Kita sering lah ngelihat mungkin pernah masuk juga, mungkin di dalam dan di luar negeri. Tapi sebetulnya pintu semacam ini tuh ada maksudnya bahwa didesain seperti ini. Apa maksudnya? Nah, Mas Wahyu yang bisa menjelaskan. Gimana Mas Wahyu? Iya, kalau yang muter gini itu kan ada dua ya, biasanya ada yang muter, ada yang bukanya begini ya, bukanya begini. Nah, kalau yang muter ini untuk meminimasi agar angin itu nggak datang dari luar ke dalam. Ya, coba lihat sana ya. Kelihatan ya? Kita lihat itu kan dia sangat ini ya. Kalau muter itu dia semua tertutup sebenarnya, saling menutup kayak gitu. Coba perhatikan ya, ketika ini jalan ya, tidak akan ada suatu waktu ya di mana ini itu akan langsung bablas ke depan. Bablas ya, langsung masuk ke depan. Jadi ini, nah, ketika ditutup gini selalu akan tertutup, tertutup. Jadi nggak ada yang langsung. Nah itu akan meminimalisir ya. Nah, termasuk juga yang model tidak gini itu adalah dengan adanya dua layer. Ada pintu yang luar masuk, sebelum masuk ke sini ini udah nutup dulu, kemudian ini buka lagi. Nah itu sebetulnya adalah untuk mengurangi hawa dingin dari luar masuk ke ruangan. Tapi tetap di sini kita sediakan juga yang tidak bisa. Ini kan aksesnya nggak umum ya, general ya. Gitu ya. Di sana yang sebelah kiri itu adalah untuk disabled. Yang untuk disable ini tentunya harus pencet ini dulu. Pencet ini dulu, press ini, baru kemudian automatic door ini akan buka. Kemudian nanti bisa masuk lewat sini. Tentunya nggak akan mungkin bisa lewat sana kan. Kalau kursi roda kan kesulitan nanti di sini. Ya. Begitu juga yang dari sisi sana. Dari sisi baliknya juga ada pencetannya ya. Ada di situ. Terus kemudian buka. Ada juga di mall-mall gitu nggak ya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Lewat sini atau ini?